Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Safira, NIM 6065 akan mengumpulkan tugas UTS PKN. Urgensi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Tujuan mempelajari Pancasila jangka pendek dan panjang. Jangka pendek itu mengetahui Pancasila secara benar, mempelajari Pancasila secara ilmiah, memiliki kesadaran tentang dasar filsafat negara dan kesadaran bernegara. Jangka panjang, kesadaran akan kebenaran dan kegunaan Pancasila, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan kesadaran bernegara. 2. Filsafat dasar Pancasila. Ada 3, yaitu etimologis, historis, dan terminologis. Etimologis berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Historis berarti perumusan Pancasila sebagai dasar negara tidak lepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Terminologis yaitu diartikan sebagai ilmu prinsip dasar negara. 5 prinsip dasar negara. Pasca kemerdekaan RI 17 Agustus, keesokan harinya PPKI mengadakan sidang sebagai sarana untuk melengkapi alat-alat kelengkapan negara yang telah merdeka. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca artinya 5 dan sila itu dasar, sandi, atau unsur. Ajaran moral melalui Samadhi itu 10 dasar sila, 7 saptasila, dan 5 Pancasila. Ajaran moral orang Buddha yaitu 5M, mateni, maling, madon, mabok atau minuman keras, main, dalam judi. Pancasila sebagai nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila sebagai nilai, Pancasila sebagai sumber norma etika, Pancasila sebagai sumber moral, dan Pancasila sebagai sumber norma hukum. Arti dan lambang negara. Pada sila pertama itu berlambangkan bintang emas, pada sila kedua itu berlambangkan rantai emas, pada sila ketiga itu berlambangkan pohon beringin, pada sila keempat itu berlambangkan kepala banteng, dan pada sila kelima itu berlambangkan padi dan kapas. Nilai dasar dan makna yang terkandung di dalam Pancasila. Pada sila pertama yaitu mengandung bahwa setiap warga negara wajib memeluk agama. Sila kedua yaitu menjunjung tinggi nilai serta harta martabat manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang ketiga yaitu ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk yang monodualis. Sila keempat yaitu Indonesia yang mengedepankan nilai demokratis, dan sila kelima yaitu Indonesia harus mewujudkan nilai keadilan yang ada di kehidupan ini. Pancasila sebagai nasionalisme dan etika politik bangsa. Pengertian nasionalisme yaitu perasaan cinta dan bangga terhadap tanah air tanpa memandang rendah bangsa lain. Makna nasionalisme secara politis yaitu manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan dan mengurus penjajahan maupun sebagai pendorong untuk diri sendiri dan lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia yang dilandasi oleh nilai Pancasila ada 4, yaitu menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua itu bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Yang ketiga yaitu persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa. Yang keempat yaitu mempunyai sikap tengah rasa dan saling mencintai. Faktor lemahnya semangat nasionalisme yaitu ada 3, perilaku keluarga terhadap anak-anaknya yang tidak mencerminkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Yang kedua itu tidak memiliki rasa kompetitif. Yang ketiga yaitu munculnya kebiasaan yang menganggap hanya sukunya yang paling sempurna. Faktor eksternal, arus globalisasi yang tidak bisa dibendung yang berimbas pada moralitas bangsa.
Yang kedua, pengaruh paham liberalisme Barat dengan mudah merasuki pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga itu hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri. Peranan Pancasila dalam memperkuat semangat nasionalisme. Penumbuhan jiwa nasionalisme sangat diperlukan untuk pembentukan jiwa atau karakter, menentukan masa depan bangsa dengan Indonesia. Semangat Bhinneka Tunggal Ika harus serta dikibarkan, karena jika semangat ini luntur, maka Indonesia akan hancur. Upaya menjaga nilai luhur Pancasila, yaitu Pancasila memiliki nilai-nilai yang tercermin dari kehidupan masyarakat Indonesia dan telah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Pada prinsipnya, nasionalisme Pancasila merupakan pandangan atau paham kecintaan pada masyarakat Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya. Pengertian etika, moral, dan norma. Etika berarti watak, adat, dan kesusilaan. Moral merupakan patokan, kumpulan peraturan lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Yang ketiga itu norma, merupakan aturan-aturan dan ketentuan yang mengikat masyarakat atau kelompok tertentu, atau bisa dikatakan sebagai panduan, tatanan, dan pandangan hidup masyarakat. Pancasila sebagai sumber etika. Ada 5, yaitu nilai spiritual, nilai vitalitas, nilai material, nilai moral, dan nilai religius. Menurut jenisnya ada 4, yaitu nilai ilahiyah, nilai etis, nilai estetis, dan nilai intelek. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar terdapat nilai dasar Pancasila, yaitu nilai praksis yang merupakan perwujudan dari nilai instrumental yang bersifat dalam kehidupan sehari-hari. Nilai instrumental yaitu merupakan arahan, kebijakan, strategi, atau sasaran, serta lembaga pelaksanaannya. Pengertian dan macam-macam etika politik. Etika politik merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti ajaran moral. Ada 2, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum yaitu etika yang mempertanyakan prinsip-prinsip dan yang berlaku pada setiap tindakan manusia. Etika khusus yaitu etika yang membahas prinsip-prinsip dalam hubungannya dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Peran Pancasila dalam membangun negara yang demokratis. Pancasila merupakan falsafah negara atau ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki peranan sebagai dasar atau fondasi untuk bangsa Indonesia, di mana segala perilaku dan peraturan ditetapkan berdasarkan pada hal ini. Fungsi dan peranan Pancasila bagi bangsa Indonesia itu adalah 7. Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai falsafah negara, Pancasila sebagai dasar hukum, Pancasila sebagai sumber norma, Pancasila sebagai cita-cita negara, dan Pancasila sebagai pandangan luhur bangsa. Sedangkan filsafat kenegaraan Pancasila memiliki beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal Pancasila merupakan satu-satunya landasan yang dianggap tersedia bagi bangsa Indonesia untuk membangun bangsa yang adil, maju, dan sejahtera. Faktor eksternal hadirnya Pancasila membawa konsep baru bagi Indonesia dengan tujuan untuk menghapuskan rasa kecangguhan antara agama dengan negara. Jika dibandingkan negara lain seperti Turki yang lebih memilih untuk menerapkan model sekuler pada negaranya, Indonesia lebih memilih untuk menyatukan antara agama dan negaranya. Islam dan Pancasila dalam 2 masa, yaitu masa Orde Baru dan masa Reformasi. Masa Orde Baru tidak ada paham ideologi lain selain paham ideologi Pancasila. Masa Reformasi dianggap sebagai kebebasan setelah dibelenggu selama 30 tahun pada era Orde Baru. Pada era Reformasi, Kuntowijoyo memberikan 5 langkah strategis, yaitu 1. Pancasila dikembalikan sebagai ideologi negara. Yang kedua, mengembangkan ideologi Pancasila sebagai ilmu.
Yang ketiga, mengupayakan Pancasila agar memiliki konsistensi terhadap perundang-undangan. Yang keempat yaitu menjadikan Pancasila sebagai kepentingan horizontal. Dan yang terakhir yaitu menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara era reformasi, membawa dampak positif negara yang lebih luas dan dinamis. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata yaitu ide dan logos. Ide berarti ide, gagasan, atau konsep, sedangkan logos artinya pemikiran. Makna ideologi Pancasila, nilai-nilai yang cantum di dalam Pancasila itu menjadi cita-cita normatif penyelenggara bernegara. Nilai-nilai yang cantum dalam Pancasila ini merupakan nilai yang disepakati bersama. Tujuan ideologi Pancasila yaitu menghendaki seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki sikap religius. Yang kedua itu menanamkan dan menjunjung tinggi rasa saling menghargai. Dan yang terakhir menciptakan bangsa yang nasionalis, menanamkan rasa cinta tanah air kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.